ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك dikodar oleh Allah mendapatkan hidayah. Ini dalam menatapi kewajibannya, dalam menatap ibadah kepada Allah supaya secara terus menerus ya, terus dengan cara 5 bab, yaitu ngaji, amal, bela, samu jamaah, dan ta'awun. Semua itu dikerjakan dengan niat mukhlis karena Allah. Jadi dengan adanya nasihat dari Bapak Imam ini ya, nasihatnya itu dulu itu sampai sekarang itu tidak berubah. Nah ini kalau dilihat nasihatnya itu, ini nasihatnya itu tidak sampai akhir zaman itu selalu seperti ini, tidak berubah. Itu ajakannya, yaitu tetap harus menetapi Quran hadis secara berjamaah dengan 5 bab. Dengan mengaji berarti mendapatkan ilmu, ya. Mendapatkan ilmu. Jadi dengan mengaji, ilmu kita itu bertambah gitu. Sehingga apa yang dilakukan untuk ibadah itu semua ada ilmunya. Al ilmu, jadi selalu setiap apa-apa yang harus kita amalkan itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi ya tidak berdasarkan pemikiran manusia atau ro'yu seperti itu, bukan. Tapi semua itu ada ilmunya, ada hadisnya semuanya. Nah ini supaya dikerjakan dengan betul-betul tertib, supaya betul tertib, khusyuk, tumaninah ya, dan rajin ya. Dan ini semua dilakukan ya supaya juga dilakukan dan dijauhkan dari kemaksiatan. Jauh dari pelanggaran-pelanggaran, jauh dari lahan-lahan. Jadi dari mengaji ini kita tahu apa yang barang yang hak, kemudian barang yang batal, kemudian apa yang halal, apa yang haram, kita tahu ya. Nah ini semuanya senantiasa kita kerjakan, itu harapannya yaitu agar kita mendapatkan kebahagiaan. Kita mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, dan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yang abadi terus-menerus selama-lamanya, yaitu surga. Jadi kita melaksanakan ibadah ini ya tujuannya adalah untuk mendapatkan surga. Nah, monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang hatinya belum diniati karena Allah ya, supaya mulai dari sekarang hatinya diniati karena Allah, sehingga apa yang dilaksanakan hari ini, apa yang dilakukan hari ini mendapatkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Kemudian ibadah ini dikerjakan menurut Quran hadis jamaah dengan cara berjamaah. Karena dalilnya la islama illa bil jamaah. Allah berfirman ya, wa may yutilaha wa rasulahu yudkhilu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha
Wazalikal fawzul adzim. Jadi Allah berfirman bahwa barang siapa yang taat Allah dan Rasul, jaminannya adalah masuk ke dalam surga. Di mana surga itu mengalir beberapa sungai. Di bawahnya surga mengalir beberapa sungai. Dan kalian itu akan kekal selama-lamanya. Nah, demikianlah keutamaan yang agung. Ya, jadi ya dengan mengaji, ya hasilnya adalah surga. Maka kita sebagai jamaah jangan sampai bosan-bosan ya. Jangan sampai tidak semangat ya. Jadi harus ya ngedodor ibadahnya ya. Karena hasilnya pasti surga. Man arada bufatil jannah falyal jamil jamaah. Barang siapa yang menghendaki di tengah-tengahnya surga, maksudnya ya harus menetapi dalam jamaah. Nah, sebaliknya kalau misalnya ibadah kita tidak kena murni, dicampuri dengan syirik, khurafat, tahayul, ini ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Dan Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Sesuai dalilnya ya, wa may yasilaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudillahu naruh. Khalidan fiha walahu adaban muhim. Jadi barang siapa yang menentang Allah dan Rasul dan melanggar batas-batas peraturannya, pasti akan diancam oleh Allah masuk ke dalam neraka. Ya, demikian kekal di dalamnya, dan baginya adalah kita yang menghinakan. Ya, jadi bukan hanya dimasukkan ke dalam neraka tok, tapi ya akan disiksa gitu. Dan itu berlangsung ketika Allah menyiksa banyak berbuat seperti ini ya, ketika dimatikan Allah akan menghidupkan kembali. Jadi selama-lamanya seperti itu. Wa yadullah ma'al jamaah wa man sadda. Jadi tangannya atau pertolongan Allah ini selalu menyertai dalam jamaah. Barang siapa yang menyendiri, maksudnya keluar dalam jamaah, itu maka keluarnya ke dalam neraka. Sampai ya kita ini ubah pahaman gitu ya. Jadi kita sudah melaksanakan agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi jangan sampai ini terpengaruh ya, sehingga keluar dalam jamaah. Karena jika keluar dari jamaah, ya hasilnya neraka. Gitu. Kemudian yang kedua adalah beramal. Jadi setelah mengaji, setelah kita tahu ilmunya, maka wajib diamalkan. Jadi apa-apa yang kita sudah kaji, yang sudah tahu ilmunya, kita amalkan. Supaya apa? Supaya menjadikan pahala. Nah, pahala ini akan meningkatkan derajat kita di dalam surga. Jadi ibadah-ibadah selain ibadah wajib, misalnya ada ibadah sunnah, itu bisa ditingkatkan karena ya kita sudah mendapatkan ilmunya. Jadi setelah mengaji, kemudian kita amalkan. Kemudian yang ketiga adalah membela. Nah, membela ini ya membela dengan kata atau kita gitu.
Mungkin jamaah-jamaah yang dari rumahnya sudah niat mau sedekah ya, monggo silakan yang sudah niat dilemparkan saja sedekahnya. Atas sedekahnya kami syukuri, alhamdulillah jazakumullah khairan. Kemudian yang keempat adalah sambung jamaah. Sambung jamaah di sini ya adalah sebagai penyaksian dari Bapak Ulil Amri ya. Jadi dengan acara sambung jamaah ini ya, jamaah-jamaah ini bisa disaksikan oleh pengurusnya. Nah, supaya sambung jamaah ini supaya bisa digiat-giatkan gitu, dimanapun sambungnya. Gitu. Alhamdulillah, kalau saya lihat di di kelompok 2 ini ya, sedang melaksanakan pembangunan ya. Saya lihat mesinnya bagus gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah kelancaran ya. Sehingga apa yang dicita-citakan kelompok 2 ini dapat terlaksana dengan baik. Amin. Kalau saya lihat sih lokasinya juga sepertinya strategis gitu ya. Ya mewah. Mewah ya Bu ya. Mewah. Ya. Jadi ya saya baru pertama kali kesini gitu. Jadi saya belum pernah. Dan ini juga kesempatan saya nerobos yang kedua gitu. Yang pertama kali saya nerobos di kelompok Perwira 1 ya. Ini yang kedua kalinya. Jadi mohon maaf ini nasihatnya masih grotal-gratul gitu. Jadi kalau saya lihat emang lokasinya bagus ya. Parkir juga luas. Ya alhamdulillah dalam perjalanan ke sini tuh alhamdulillah ya kondisi jalanan juga tidak macet gitu. Kemudian ya acara sambung ini ya harus senantiasa kita lestarikan. Ya caranya dengan kita menghadiri acara sambung ini secara tertib. Kalau tidak tertib, insya Allah penyaksian dari para pengurus, para ulil amri, Bapak imamnya akan berat gitu ya. Awalnya mungkin kalau sambungnya tidak lancar, itu kalau tidak berusaha dilancar-lancarkan itu lama-kelamaan sambungnya juga akan sulit. Awalnya mungkin malu gitu ya. Karena sudah lama tidak sambung. Ya akhirnya untuk datang ke sini tuh malu. Sehingga dari malu itu ya lama-kelamaan akhirnya ya lupa gitu ya. Atau ya putus sambungnya. Ini sangat disayangkan ya. Jadi ada masalah ya acara Amrin Jamin ini, ya, acara sambung ini ya supaya digiat-giatkan. Karena ya acara sambung ini ya sebelumnya sudah merupakan Amrin Jamin yang sudah melalui hasil musyawarah di kelompok ya. Nah sebagai keimaman ini yang kewajibannya adalah meramut jamaahnya. Ya caranya ya supaya jamaahnya ini supaya bisa dinasihati agar selalu tetap di dalam jamaah. Sampai kapan? Sampai tutup pol ajal mati masing-masing.
Karena apa? Hasilnya itu masuk surga, selamat dari neraka. Ya merambutnya ini ya dengan cara ya Adil, Rafiq, Muksin, dan Aris. Kalau di teks itu ada ya, di teks bulan September itu. Jadi chat Bapak Imam yang pertama yaitu keimaman berkewajiban merambut jamaah dengan Adil, Rafiq, Muksin, Aris, dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan dakwaannya. Nah, kira-kira itu. Ya, supaya dalam mengurusi jamaah ini supaya yang demikian bisa berjalan. Kemudian sebagai imam atau wali amri ya, jadi supaya bisa menggerakkan acara-acara amal soleh yang bermusyawarah. Jadi dengan acara-acara amal soleh, banyaknya acara-acara amal soleh, sehingga banyak pahala gitu ya untuk jamaah. Nah ini pasti Allah akan berikan kebarokahan dengan banyaknya acara amal soleh. Nah saat ini jamaah berkembang dengan pesat ya, dan penisopnya ini banyak sekali dari kalangan agnia, ya, pejabat, atau orang-orang yang memiliki pangkat atau kedudukan yang tinggi. Jadi banyak sekali sekarang orang tersebut ya, banyak yang insaf ya. Sehingga Sehingga ya kelancaran ini sekarang bertambah meningkat ya. Jadi menambah kelancaran dalam memperjuangkan Quran hadis jamaah. Kemudian nasihat yang kedua yaitu di dalam teks sudah dijelaskan ya bahwa orang tua memiliki kewajiban kepada anak ya. Dan sebaliknya juga memiliki kewajiban terhadap orang tua. Jadi tujuannya adalah supaya jamaah ini bisa menjadi keluarga mawadah warahmah. Jadi kita sebagai orang tua ya supaya anak-anaknya ini terus-menerus dinasihati. Anak ini adalah amanah dari Allah. Jadi anak ini supaya diramut. Dan kita tunjukkan gitu ya, untuk urusan agama. Jadi, supaya anak-anak juga supaya bisa memiliki tanggung jawab terhadap Allah. Sesuai dalilnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Nah, artinya kita diminta ya, oleh Allah supaya keluarga kita juga diramut, supaya bisa sama-sama masuk surga selamat dari nerakanya Allah. Nah, mendidiknya ini supaya dididik dari mulai PAUD atau cabai rawit. Insya Allah di buku garis-garis besar sudah ada ya. Insya Allah sudah bisa diterapkan. Jadi mendidiknya ini supaya dari cabai rawit. Kalau dari cabai rawit itu biasanya kalau dididik ini lebih cepat menyerapnya gitu. Karena itu di cabai rawit itu tergantung dari kebiasaan. Misalnya
cabai rawitnya dibiasakan terampil untuk doa. Insya Allah itu sampai tua pun pasti akan ingat. Tapi berbeda dengan orang yang sudah dewasa, apalagi orang yang sudah tua gitu. Jadi daya ingatnya tuh akan semakin berkurang. Nah ini semenjak dari cabai rawit, kalau dibiasakan seperti ini, maka sampai tuanya itu akan selalu nempel gitu ya, akan selalu ingat gitu. Kemudian ya kita arahkan untuk kewajiban ibadahnya, ibadah sholat yang wajib gitu. Kita arahkan. Kemudian tidak hanya itu, tapi juga harus dimotivasi. Jadi anak itu ya untuk datang ke masjid juga butuh motivasi dari orang tuanya. Gitu. Jadi kalau ada motivasi, si anak pasti akan senang gitu. Kemudian pun kita nasihati supaya anak ini mengerti kemampuan orang tuanya. Jadi jangan si anak jika memiliki ingin sesuatu itu seketika itu juga orang tuanya harus harus mengabulkan gitu. Tapi kalau anak dididik tentang kemampuan orang tuanya, insya Allah anak juga mengerti gitu. Nah, termasuk saat ini ya banyak banyak sekali masalah-masalah ya, terutama pergaulan terutama ya usia remaja ini. Jadi ya masalahnya usia remaja ini adalah usia yang paling rentan gitu ya. Jadi ya orang-orang tua yang memiliki anak yang sudah remaja ini supaya diperhatikan gitu ya. Diperhatikan sambungnya, diperhatikan sekolahnya. Kalau sekolah, apakah ini benar pergi ke sekolah ya? Ya paling enggak dalam satu waktu ya orang tuanya bisa ikut kontrol gitu ya. Sehingga anak-anaknya jika ada penyimpangan itu tidak jauh gitu ya. Sehingga ya orang tua nasihat. Ya, sebagai anak ya kita sendiri juga orang tua ya, itu juga sama, kita sebagai anak ya. Jadi sebagai anak ya supaya kita juga harus tetap menjadi anak yang takdim kepada orang tua ya, walaupun orang tua kita itu belum iman ya, belum dikasih hidayah, tapi tetap kita harus tetap takdim kepada mereka. Karena apa? Karena orang tua kita ya sudah sudah mengasuh kita mulai dari kecil hingga dewasa ya. Dimana ya perjuangan sangat tol. Ya seperti ibu-ibunya sudah 9 bulan mengandung, ya, kemudian menyusui, kemudian ya beranjak sekolah ya ngantar anak seperti itu. Perjuangannya sangat tol sekali. Bagi orang tua yang sudah membawa kita untuk sama-sama menetapi kronologis jamaah. Ya semoga kita bisa terus takdim kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Kemudian yang terakhir adalah taat. Ya, taat ini adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada imam selama tidak maksiat.
Kemudian saya menyampaikan amanah di daerah. Jadi mengingatkan kembali bagi para jamaah mengenai pembelaan yang 25%. Dari Isrun itu saat ini belum memenuhi target. Jadi yang masalah yang masih belum ya, monggo yang 25% ini dari Isrun ini belum dimansur. Kemudian format bantuan duafa ini diharapkan sampai ke daerah ini pada minggu pertama. Kemudian kalau ada orang tua asuh yang bisa membantu kewajiban siswa-siswi SMA Al-Min, bagi orang tua murid pun hendaknya menetapi kewajibannya. Jadi monggo yang sudah di orang tua semoga bisa dilancarkan. Kemudian anak-anaknya yang sekolah di Al-Mu'min juga supaya bisa menetapi kewajibannya. Karena kebutuhan boarding school dan pondok ini sekarang meningkat gitu. Karena ya siswa pondok bertambah, kemudian siswa sekolah juga bertambah gitu. Sehingga ya salah satunya adalah kekurangan bahan pokok yaitu beras ya. Ya pagi ini juga sudah ditimba ya beras. Alhamdulillah 1,1 ton berhasil terkumpul dari desa dan Truk Pucung ini. Alhamdulillah terkumpul 3 kintal ya, atas amal soleh, atas paring rezekinya ya. Kami syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kemudian ya untuk ini juga belum dimansuh, jadi amal soleh beras cibitan juga supaya bisa dilancarkan gitu. Jadi per liternya itu 10.000 ya. 10.000 ya Pak ya. 10.000. Jadi ini belum dimansuh, amal soleh bisa dilancarkan. Kemudian di dalam teks juga ada, yaitu kiriman kelompok desa dan daerah supaya menggerakkan sodako atau lauk pauk atau bumbu dapur dari para jamaah untuk membantu mencukupi kebutuhan pondok dan sekolah jamaah. Nah, sementara pondok kita ini masih membutuhkan ya, seperti misalnya minyak goreng, bawang merah, bawang putih, tepung terigu, telur, kecap, bawang bombay atau sayuran, gula pasir, dan sabun colek. Nah, ini teksisnya penyetorannya itu sedekah 9 pon bahan kebutuhan pokok tersebut ya. Ini masih dimusyawarahkan ya. Jadi di daerah masih bermusyawarah. Nanti teknisnya mau seperti apa? Apakah seperti beras cibitan? Jadi monggo Mas Soleh, jamaah-jamaah yang mau sedekah, monggo silakan. Kemudian ya para aknianya juga yang mau bersedekah beras ya ke pondok Baitul Mukmin ya, monggo gitu ya. Karena persediaan beras ini menipis. Ya. Dan yang terakhir yaitu latihan asad ya. Mengingatkan bahwa latihan asad keras ini supaya dilancarkan ya. Salah satunya jamaah laki-laki dan perempuan yang mampu, sehat, kuat supaya memerlukan berlatih dan menderas asad jurus keras. Ya minimal 1 kali dalam sebulan ya. Insya Allah itu yang harus saya sampaikan dari daerah.
Perlu perkenalan nggak? Saya di sini baru masuk itu, yang saya kenal cuma satu, Pak Sularjo. Saya kaget, ternyata Pak Sularjo sambungnya di kelompok 2. Ya, sebagai perkenalan, ya nama saya Agung Wijaya. Umur saya 48 tahun. Ya. Masih muda. Masih muda. Anak saya 2, istri 1. Insya Allah hari ini ikut kesini, istri saya ada di ujung. Jadi kemana-mana, yaitu yang nemanin saya gitu. Jadi kemana-mana selalu sama istri saya. Ya, anak saya 2, dua-duanya putri. Yang pertama sedang kuliah semester 5. Yang kedua SMA kelas 3. Yang dua-duanya lulusan Pondok Jombang ya. Cuman yang ketiga ini sekarang masih masih proses untuk tes-tesan mubaleghot. Ya, mudah-mudahan Allah paring lancar barokah. Kemudian ya sambung saya di kelompok 1 Arenjaya. Jadi di masjid daerah. Ya, alhamdulillah saya ya di kelompok di Dapu jadi wakil kayak kelompok gitu. Dan di daerah saya di Dapu sebagai sekretaris PPG gitu. Jadi di daerah di Dapu sebagai sekretaris PPG. Jadi kalau ada acara cai, mesti mas-masnya, budinya atau mas mubaleknya mesti tahu saya gitu. Ya, insya Allah itu sedikit perkenalan dari saya. Bapak mau tutup? Langsung. Baik, firman dari Allah kita kembalikan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.